Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita sehingga kita tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan ataupun sebelum di bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip kata motivasi yang disampaikan oleh pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah, Kiai Haji Diding Saifuddin AR. Beliau mengatakan, hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang hakiki adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan yang sesungguhnya adalah terhindar dari api neraka dan masuk surga, dan jadikan lelah menjadi lillah. Kemudian mengutip kata motivasi yang disampaikan oleh Ketua 2 Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah, Ustadz Nasrullah Al-Faruqi SPDI. Beliau mengatakan, segenggam ilmu yang dibungkus dengan keikhlasan maka akan mendapatkan keindahan dan kedamaian di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kata motivasi ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan bukan diartikan sebagai bulan suci semata. Di bulan Ramadan diwajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain diwajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Salah satu bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu di bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 2 Hijriah, di mana Perang Badar tersebut melibatkan 313 pasukan muslim melawan 1000 pasukan kafir Quraisy.
Menurut logika, dengan jumlah demikian tidak akan mungkin pasukan Islam atau pasukan Muslim memenangkan perang Badar tersebut. Namun tidak bagi Allah. Kun fayakun, kata Allah, jadilah maka jadilah. Maka pada perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum Muslim karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, surah Al-Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam perang Badar, padahal ketika itu kamu adalah orang-orang yang lemah. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mensyukurinya. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun masalah kita, seberat apapun rintangan, musibah yang kita hadapi di dunia ini, jika kita melibatkan Allah, insya Allah tidak akan sulit bagi Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Maka dari itu, apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, marilah kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan perang Badar tidak memakan waktu yang cukup lama, hanya membutuhkan waktu 2 jam umat Islam untuk memenangkan perang tersebut dengan pertolongan Allah tentunya. Ketika di perjalanan pulang, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kita baru saja pulang dari jihad kecil, yaitu perang Badar. Kita akan menuju jihad yang sangat besar. Ketika para sahabat mendengar ucapan Rasulullah SAW demikian, para sahabat kaget karena perang Badar yang besar dan menentukan nasib umat Islam dikatakan oleh Rasulullah itu hanya jihad kecil. Terus wahai Rasulullah, apakah jihad besar itu? Rasulullah SAW menjawab, jihad besar itu ialah melawan hawa nafsu. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa melawan hawa nafsu merupakan jihad yang sesungguh-sungguhnya. Maka dari itu, salah satu hikmah perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan adalah untuk kita tetap semangat untuk melawan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu di bulan Ramadan kita harap bisa mengontrol emosi kita, melawan hawa nafsu kita, menahanlah rasa lapar, rasa haus, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita mampu untuk melawan hawa nafsu, sehingga kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu, hikmah yang dapat kita petik di bulan Ramadan dengan peristiwanya perang Badar, yaitu tidak bermalas-malasan. Dalam artian, walaupun kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas, mencari nafkah, belajar, menuntut ilmu. Karena kalau kita melihat para sahabat ketika di bulan Ramadan mereka berperang, tidak ada sedikit pun para sahabat mengeluh ketika perang di bulan suci Ramadan. Tetapi para sahabat tetap semangat untuk berperang, untuk melawan kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, hikmah yang dapat kita ambil
tetap di bulan suci Ramadan ini, tetap kita melaksanakan ibadah dengan semangat, beraktivitas dengan semangat. Mudah-mudahan langkah kaki kita untuk mencari nafkah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya dihitung sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti akhir di bulan Ramadan. Tak ada gading yang tak retak, retaknya menjadi ukiran. Tak ada manusia yang tak bersalah, salahnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.